Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada bangun ruang balok, ada kubus, tabung, prisma, limas, dan bola. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas khusus tentang balok. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk balok. Misalnya ada almari, ada kotak pensil, ada kardus, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen yang ada pada balok. Apa saja itu? Yang pertama ada yang disebut dengan rusuk, ada yang disebut dengan sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, yang pertama rusuk. Apa itu yang disebut dengan rusuk yang ada pada balok? Yang dimaksud dengan rusuk yang ada pada balok yaitu yang pertama garis ini, garis KL. Nah, garisnya ini garis KL, kemudian LM, MN, dan NK. Kemudian ada lagi garis OP, PQ, QR, RO, OK, NR, LP, dan MQ. Jika kita hitung semuanya, rusuk pada balok itu jumlahnya ada 12. Jadi rusuk yang ada pada balok yaitu garis-garisnya, garis-garis ini yang ada pada balok, semuanya ada 12. Yang kedua ada yang disebut dengan sisi. Apa itu sisi? Kalau rusuk tadi berupa garis, kalau sisi itu berarti sudah berbentuk, sudah ada bentuknya. Pada balok sisinya itu berbentuk persegi panjang. Yang pertama ada yang disebut dengan sisi KLMN, berarti KLMN. Nah, KLMN berarti ini sisi bawah. Yang kedua ada sisi OPQR, berarti sisi atas, sisi yang ini. Yang ketiga ada KLPO, KLPO berarti sisi depan. Kemudian ada NMQR, NMQR berarti sisi belakang, dan ada LMQP, sisi samping kanan, dan terakhir ada KNRO, sisi samping kiri. Jika kita jumlah semuanya ada 6 buah sisi pada balok, itu jumlahnya ada 6. Yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu disebut dengan titik sudut. Titik sudut itu berarti sama dengan pojok-pojoknya. Nah, pada balok pada gambar ini berarti titik sudutnya itu yang pertama ada titik K, ada titik L, M, N, O, P, Q, dan R. Nah, jumlahnya berarti semuanya titik sudutnya ada 8. Titik K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Komponen yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi itu berarti diagonal yang ada pada sisinya balok. Nah, sisinya balok tadi diingat sisinya mana saja. Yang pertama, misalkan kita punya sisi ini, sisi LMQP, sisi LMQP berarti diagonalnya yang pertama ada garis LQ. LQ. Yang kedua ada garis MP, diagonal ruangnya. Berarti satu sisi itu ada 2 diagonal sisi ya, atau diagonal bidang. Yang kedua pada bidang KLPO. KLPO berarti diagonalnya ada garis LO sama garis KP atau PK. Nah, ada 2. Selanjutnya misalkan pada sisi KNRO, sisi yang sebelah kiri, KNRO berarti diagonalnya ada diagonal KR dan NO. Nah, berarti tiap satu sisi itu punya 2 diagonal sisi. Berarti kalau tadi sisinya ada 6, berarti diagonal sisinya pada balok itu ada 12. Nanti silahkan dicari sendiri ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, kalau diagonal sisi tadi garis diagonalnya itu menempel pada sisinya.
Kalau diagonal ruang itu berarti garisnya melewati ruangan yang ada pada balok. Oke, yang pertama misalkan ini, yang pertama garis LR. Nah, garis LR melewati ruangan yang ada pada balok. Kemudian ada lagi garis PN. PN ini disebut dengan diagonal ruang ya. Ada lagi garis MO dan yang terakhir ada kaki. Nah, jadi balok itu memiliki diagonal ruang sebanyak 4 buah. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan bidang diagonal. Oke. Kalau diagonal sisi, diagonal ruang itu tadi berupa garis, diagonalnya berupa garis. Kalau bidang diagonal berarti diagonalnya itu sudah berupa bidang, bukan garis tapi berupa bidang atau seperti sisi ya. Yang pertama ada LMRO. Oke, LMRO. Jadi yang hijau-hijau ini kalau digabungkan kan jadi seperti bidang, seperti sisi. Ini diagonalnya, bro. Namanya bidang diagonal. Yang kedua ada lagi yang disebut KPQN. Nah, KPQN. Kemudian ada OPMN. OPMN. Nah, bidang diagonal OPMN. Kemudian ada lagi KLQR. KLQR, KMQO, dan yang terakhir ada NLPR. Nah, ada NLPR ini namanya bidang diagonal. Jumlah semuanya ada 6. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.